Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam segala hal, dan kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kuliah statika. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kuliah statika kali ini, saya akan menjelaskan tentang gelagar sederhana. Nah, untuk gelagar sederhana ini biasanya disebut sebagai balok sederhana atau balok dua tumpuan dengan tumpuan sendi dan roll. Pada kesempatan ini, gelagar sederhana ini atau balok sederhana ini diberi beban terpusat. Kita lihat, ada sebuah gaya P 500 kg di sini terletak di tengah-tengah gelagar sederhana AB, di mana A tumpuannya adalah sendi, sedangkan B di sini tumpuannya adalah roll. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa P ini terletak di tengah-tengah karena sisi kanan secara 2,5 dan sisi kiri secara 2,5. Dengan menggunakan sistem keseimbangan gaya bahwa sigma momen di B, jadi untuk mendapatkan RA di sini maka kita harus menggunakan keseimbangan sigma momen di B. Sigma momen di B sama dengan 0, maka RA momen adalah gaya dikalikan jarak, gayanya adalah RA, jaraknya adalah 5 di sini, maka momen di B akibat gaya RA adalah RA dikalikan jaraknya adalah 5. Kita lihat putaran gayanya karena dia memutar di sini searah jarum jam, kita beri tanda positif. Gaya berikutnya adalah P di sini 500 kg di sini dikalikan jaraknya. Jaraknya adalah 2,5. Kalau kita lihat putarannya dia adalah berlawanan jarum jam sehingga diberi tanda negatif. Dari persamaan ini maka didapatkan 5RA minus 1250 sama dengan 0 sehingga RA didapatkan 250 kg. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung RB dengan sigma momen di A. Maka dengan sigma momen di A gaya RB dikalikan jaraknya, tandanya dia di sini. Kalau di sini kita beri tanda positif, maka P di sini dikalikan RA di sini kita beri tanda negatif. Jadi selama kita konsisten bahwa jika yang berlawanan arah jarum jam di sini kita beri tanda positif, maka yang searah di sini diberikan negatif atau sebaliknya. Sehingga didapatkan RB adalah sama dengan 250 kg. Kita lihat bahwa RA ternyata sama dengan RB. Secara logika sangat sederhana, kalau ada beban di tengah-tengah, maka RA akan selalu sama dengan RB karena simetris sama dengan setengah dari gaya itu sendiri. Namun secara statika kita bisa kontrol sigma vertikal ini harus sama dengan 0. Artinya apa? RA ke atas ditambah RB ini harus sama dengan P. RA-nya di sini 250, RB-nya 250, P-nya adalah 500. Ternyata 500 sama dengan 500. Artinya dia sudah benar, yaitu reaksi A dan reaksi B ini sudah benar sama-sama sebesar 250 kg. Nah, kita tinggal menggambarkan bidang D-nya. Bidang D di sini adalah bidang gaya lintang. Begitu. Kita lihat, di sini ada RA atas. Maka di sini RA besarnya adalah 250. Lalu karena di sini tidak ada gaya, maka dia mendatar. Nah, pada titik tengah di sini ini ada gaya P, turun 500. Setelah itu tidak ada gaya, dia mendatar. Dan ada gaya RB ke atas 250. Artinya gaya lintang di sini sebesar 250, gaya lintang di sini 250. Untuk yang di atas sumbu di sini diberi tanda positif, sedangkan yang di bawah sumbu di sini diberi tanda negatif. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung momen di tengah-tengah di sini?
MC di sini nih. Ini adalah C, MC di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu gampang, kita bisa melihat sisi kiri atau kita juga bisa melihat sisi kanan. Ingat bahwa untuk menghitung momen itu adalah gaya dikalikan jarak. Kita lihat sebelah kiri, gaya yang muncul adalah RA. Jaraknya adalah 2,5. Sehingga MC sama dengan RA 250 dikalikan 2,5 sama dengan 625. Atau kita juga bisa melihat sebelah kanannya, di sini ada gaya RB. RB kali jaraknya 2,5, maka juga sama dengan 625. Ini adalah momen di titik C. Sehingga kalau digambarkan bentuknya adalah di sini maksimum, bentuknya adalah seperti ini. Ini kira-kira cara menggambarkan bidang gaya lintang dan bidang momen untuk gelagar sederhana dengan beban terpusat di tengah bentang. Nah, prinsip yang harus saudara pahami, suatu balok di sini, jika dia diberi beban, maka dia akan melentur. Jadi ini lebih jelas lagi. Ada balok bentang L di sini, kalau diberi beban F di sini, dia akan melentur. Nah, lenturan ini yang harus kita pahami. Ya, kita pahami. Saudara lihat, lenturan seperti ini, maka yang pada serat atas di sini, dia akan tertekan. Sedangkan yang serat bawah di sini, dia tertarik. Coba perhatikan ilustrasi sederhana ini. Kalau kita mempunyai sebuah balok sederhana di sini, diberi beban di tengahnya di sini, maka dia akan melentur. Ya, dia akan melentur. Nah, melentur begitu. Ya, akan melentur. Anda lihat, kalau semula garis ini dia adalah sejajar, jadi artinya apa? Bagian atas dan bagian bawah dia lebarnya sama, tetapi akibat lenturan, maka dia bisa yang paling atas di sini, dia akan mendekat. Yang bawah dia akan menjauh. Artinya apa? Berarti serat atas di situ karena mendekat dia akan tertekan, sedangkan yang bawah dia tertarik. Itu adalah gambaran kalau suatu balok itu terjadi lenturan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, suatu balok jika dia melentur seperti gambar berikut ini, maka serat atas di sini adalah serat yang tertekan dengan serat yang bawah di sini adalah tertarik. Ini sangat penting, perlu difahami karena apa? Jika nanti saudara belajar struktur beton, maaf, jika kalian nanti belajar struktur beton, maka posisi tekan dan tarik ini penting. Kenapa? Karena untuk beton, daerah tarik di sini, beton tidak mampu menahannya. Maka harus diberikan penulangan atau pasang besi atau baja pada daerah itu. Itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, kita lihat hubungan antara aksi dan reaksi. Ini seorang bapak di sini memikul beban. Ya. Artinya apa? Pada ujung-ujungnya di sini akan beban. Secara gravitasi dia akan menarik ke bawah. Nah, pada punggung bapak ini akan ada reaksi ke atas. Kalau bapak ini mampu berjalan, artinya bapak ini mampu menahan beban. Artinya aksi di sini ditahan di punggungnya bapak ini. Kita lihat lebih detail. Di sinilah tumpuannya. Sehingga beban yang ada di sini ini ada reaksi di pinggirnya di sini ini. Dengan cara yang sama kita lihat olahragawan ini pun juga ada beban. Jika ditumpukan di pundaknya, maka di pundaknya ini akan ada reaksi. Ini adalah aksi. Begitu juga yang di sini, kalau di sini aksinya, maka reaksinya ditumpukan di tangannya. Nah, coba kita berlatih lagi bagaimana kalau bebannya tidak di tengah bentang. Sebenarnya sama, caranya sama. Walaupun tidak di tengah bentang, caranya adalah sama. Kita bisa untuk menghitung reaksi A di sini, kita gunakan sigma momen terhadap B. Maka gayanya adalah RA dan P di sini. Tetapi jaraknya yang berbeda seperti contoh tadi.
Kita lihat, kalau coba kita hitung, sigma momen B di sini, ya, sigma momen di B di sini, RA dikalikan 5, RA-nya ini jaraknya adalah 5, dikurangi P, ini jaraknya 3, ini sama dengan 0, maka didapatkan RA sebesar 300 kg. Dengan cara yang sama, maka dengan sigma momen MA sama dengan 0, maka akan didapatkan gaya RB. RB-nya akan didapatkan 200, karena RB dikalikan jaraknya 5, sedangkan P di sini 500 jaraknya 2, sehingga didapatkan RB-nya adalah 200 kg. Nah, kita dengan mudah, kita kalau sudah mendapatkan reaksi, kita dapat dengan mudah menggambarkan bidang D-nya atau bidang gaya lintangnya. Di sini naik RA 300, tidak ada beban, horizontal dia, ada beban P 500 turun, situ, karena ada 300, maka di sini sisinya 200, dia horizontal dan naik RA sebesar 200. Ini adalah bidang D-nya. Nah, untuk kontrol apakah RA dan RB ini sudah benar, kita menggunakan sigma V sama dengan 0. Bahwa RA plus RB sama dengan P, sehingga 300 plus 200 sama dengan 500. 500 sama dengan 500 berarti oke. Artinya apa? Artinya RA dan RB di sini sudah benar. Lalu bagaimana kita bisa menggambarkan momen maksimumnya? Momen maksimum akan terjadi di titik berat pusatnya, beban. Sehingga kita bisa menghitung MC, kalau C-nya itu adalah terletak di bawah beban, maka MC adalah RA dikalikan 2, RA-nya adalah sama dengan, tadi RA-nya sama dengan 300 dikalikan 2 sama dengan 600, atau kita melihat dari sisi kiri, yaitu RB dikalikan jaraknya adalah 3. RB-nya tadi 200 dikalikan 3 akan sama dengan 600. Jadi artinya untuk menghitung momen di titik C di sini, yaitu di bawah beban di sini ini, kita bisa melihat kiri atau kanan, hasilnya harus sama. Kalau kita gambarkan bidang momennya ini sebesar 620. Ya. Nah, momen maksimum ini pasti terjadi pada gaya lintang yang 0. Sini 0, pas 0 perpindahan dari positif dan negatif. Lalu kita dengan cara yang sama, bagaimana kalau bebannya itu tidak 1 tapi 2? Itu caranya sama saja. Semua caranya sama, kita menghitung sigma momen B sama dengan 0 didapatkan RA, sigma momen A sama dengan 0 didapatkan RB, lalu kita bisa gambarkan gaya lintangnya. Gaya lintangnya di sini RA, horizontal karena nggak ada beban, ini ada beban, 600, geser lagi, dia turun lagi, geser lagi, di sini naik RB. Itu adalah gaya lintangnya. Lalu kita juga bisa kontrol sigma V sama dengan 0, ternyata bahwa RA plus RB itu harus sama dengan P1 plus P2, ternyata betul sama. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung momen. Momen di titik C adalah RA dikalikan jaraknya adalah 1, itu karena tadi RA didapatkan 640, maka momen di titik C di sini ini adalah 640. Lalu kita juga bisa menghitung momen di titik D sini, RB dikalikan 1, itu sama dengan 760 dikalikan 1. Sehingga dengan mudah kita bisa menggambarkan bidang momennya, di sini tadi ketemu 640, di titik sini ketemu 760, sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, teman-teman mahasiswa, dengan cara sama, beban berapapun dia juga akan bisa sama. Ini contohnya adalah 3, saudara bisa pelajari sendiri nanti di buku yang sudah saya berikan. Saudara bisa download di blog dosen. Untuk blog dosen saya adalah di sugengpb.lecture.ub.ac.id. Nah, ini juga sama, caranya sama persis. Lalu bagaimana jika gelagar sederhana tadi itu diberikan beban merata? Intinya sama, harus menggunakan sigma momen untuk menghitung reaksi. Nah, untuk beban merata di sini ini, W di sini, ini merata sepanjang AB, maka kita bisa menghitung bahwa sigma momen B di sini sama dengan 0, yaitu RA dikalikan jaraknya. Lalu W di sini adalah satuannya adalah kilogram per meter, berarti
W ini dikalikan bentangnya semua, artinya dia ekuivalen sebagai beban terpusat di tengah di sini, dikalikan jaraknya adalah 0,5 L di tengah di sini. Maka RA akan didapatkan 0,5 WL. Lalu dengan cara yang sama kita dapatkan sigma MA sama dengan 0, maka akan diperoleh RB sama dengan 0,5 WL. Nah, ini terlihat bahwa beban simetris di sini ini, maka RA harus sama dengan RB. Untuk menghitung momen maksimum, kita menghitung dengan persamaan sederhana bahwa MX sama dengan RA dikalikan X, kita tentukan suatu titik X sembarang di sini, RA dikalikan X, dikurangi karena di sini W, bentangnya X, W kalikan X, dikalikan setengah X-nya, jaraknya setengah X-nya. Maka akan didapatkan 0,5 WLX min 0,5 WX kuadrat. Bidang D sudah bisa dapatkan. Ini ada RA, lalu karena ini merata, maka dia menurun, lalu naik RB. Untuk bisa mengeluarkan bidang momen maksimumnya, maka kita turunkan persamaan MX ini terhadap DX, seharus sama dengan 0. Kalau MX-nya adalah sini, maka dmx per dx sama dengan 0,5 WL minus WX. Ini X-nya hilang, di sini kuadratnya ke sana, WX. Nah, dmx per dx sama dengan 0, maka akan didapatkan momen maksimum itu di titik X sama dengan 0,5. Nah, artinya momen akan maksimum jika X-nya ini berada di tengah bentang. Nah, ini kita dapatkan harga momen maksimumnya. Nah, teman-teman mahasiswa, dengan persamaan tadi, kita dapat dengan mudah memasukkan, kalau persamaan tadi MX yang sudah kita dapatkan, kita masukkan harga X di situ di dalam persamaan tadi, maka kita akan mendapatkan persamaan baru di sini, yaitu MX sama dengan 0,5 WL dikalikan 0,5 L, karena X-nya sudah ketemu 0,5 L tadi, dikurangi 0,5 W dikalikan 0,5 L kuadrat di sini, maka akan didapatkan 1/8 WL kuadrat. Jadi momen maksimum untuk beban merata di sini ini dengan cara sederhana kita bisa gambarkan dengan besarnya adalah sebesar 1/8 WL kuadrat. Nah, kita cek bahwa momen maksimum terjadi pada gaya lintang sama dengan 0. Sehingga dari persamaan tadi dx bisa kita hitung. Dx adalah RA minus WX ya, RA minus WX. X-nya 0,5, maka kita dapatkan di sini bahwa 0,5 WL dikurangi W dikalikan 0,5 L sama dengan 0. Jadi benar, di titik 0 di sini ini akan terdapat momen maksimum. Kalau kita gambarkan adalah seperti itu. Nah, inilah yang harus saudara pahami, momen maksimum untuk gelagar sederhana dengan beban merata, maka momen maksimumnya sebesar 1/8 WL kuadrat. Dari mana besarnya 1/8 WL kuadrat? Itu adalah seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, bagaimana kalau kita berlatih dengan diberikan angka, bebannya di sini diberikan 1000 kg per meter. Maka dengan cara yang sama, kita bisa menghitung sigma momen B sama dengan 0, didapatkan RA, RA-nya 2500, sigma momen A sama dengan 0, didapatkan RB 2500, kita kontrol sigma V sama dengan 0, maka RA per RB sama dengan W, W-nya adalah 1000 dikalikan bentangnya 5. Maka di sini 5000 sama dengan 5000. Berarti oke, artinya RA sama dengan RB. Nah, kita bisa gambarkan RA-nya adalah 250, dia turun datar, naik lagi RB sebesar 2500. Dengan cara yang sama, kita tentukan titik X sembarang di sini, sejarah X di sini, maka MX sama dengan RA dikalikan X, dikurangi W dikalikan X, dikalikan jaraknya adalah setengah X. Maka akan didapatkan 2500 X min 0,5 dikalikan 1000 X kuadrat. Kita tahu untuk mendapatkan itu adalah kita turunkan dmx per dx sama dengan 0. Maka didapatkan maksimum X adalah 2,5 meter. Nah, 2,5 meter itu tepat berada di tengah bentang. Sehingga momen maksimum bisa kita hitung sebesar 3125 kg/meter. Nah, coba saudara cek momen maksimum itu harus sama dengan 1/8 WL kuadrat. Momen maksimumnya adalah seperti itu.
Sederhana bukan? Nah, coba saudara berlatih, saudara ulang-ulang, saudara kerjakan sendiri, lalu kalau saudara kesulitan silahkan kontak kami. Lalu bagaimana kalau bebannya hanya separuh merata? Ya, sebenarnya sama saja. Semua sama. Prinsipnya dengan menggunakan sigma momen B didapatkan RA, dengan sigma momen A didapatkan RB, lalu kita bisa kontrol sigma V harus sama dengan 0. Kalau sudah sesuai maka oke, kita bisa gambarkan bidang D-nya. Dengan gambar bidang D kita bisa menghitung MX, X-nya kita tentukan pada titik tertentu, kita hitung buat persamaan MX-nya. MX sudah kita buat, turunkan DMX per DX sama dengan 0, maka didapatkan harga X-nya. Kalau X sudah didapatkan, masukkan harga X di sini, yang didapatkan itu di dalam persamaan tadi, MX di sini. X-nya diganti 1,875, maka akan didapatkan momen maksimum. Kalau momen maksimum sudah didapatkan, tentu letaknya adalah di gaya lintang di sini yang sama dengan 0. Momen maksimumnya akan ada di sini. Lalu bagaimana untuk menghitung momen C? Momen C ya sederhana saja, RB dikalikan jaraknya 2,5 akan didapatkan MC-nya. Sehingga kita bisa menggambarkan bidang momennya adalah seperti itu. Sederhana kan? Nah, tentu ini perlu latihan. Harus saudara ulang-ulang, saudara latih sedemikian rupa agar saudara semakin paham. Tetapi ingat, jika kalian belum paham, kalian bisa diskusi, konsultasi dengan kami. Ini hampir sama seperti tadi, cuma bebannya tidak penuh sebelah kanan. Caranya adalah sama. Saudara bisa belajar sendiri. Gambarnya juga caranya sederhana, sama. Hanya dibalik saja. Itu. Lalu bagaimana gerakan sederhana jika dikombinasi beban merata dan terpusat? Nah, kita lihat. Untuk kombinasi beban merata dan terpusat di sini, ini ada beban merata dan beban terpusatnya. Ya caranya sama, kita dengan sigma momen B sama dengan 0 akan dapat reaksi A. Sigma momen A sama dengan 0 akan dapatkan reaksi B. Kontrol sigma B sama dengan 0 dan seterusnya akan sama. Jadi prosedurnya sama persis. Intinya adalah momen adalah gaya dikalikan jarak. Saudara tentukan letak gayanya, saudara akan tentu jaraknya, maka saudara akan dengan mudah menghitungnya. Kita gambarkan bidang D-nya, kita hitung persamaan MX-nya, kita tahu titik MX-nya. Nah, ini kita lihat. Kalau kita melihat di sini, ternyata X-nya adalah 2,75 meter ketemunya. Kalau 2,75 meter, ya, X-nya 2,75 meter, ini jelas tidak mungkin. Ya, karena maksimum tidak boleh lebih dari di sini ada jaraknya adalah 2,5 P-nya ada di tengah-tengah di sini. Ya. Tidak mungkin. Maka karena dia tidak mungkin, kita tahu pasti momennya ada di tengah sini, jaraknya adalah 2,5. Jadi kalau di sini lebih besar 2,5, maka kita gunakan 2,5-nya. Maka momennya kita dapat, kita gambarkan DC-nya, itu adalah momen maksimumnya. Itu kira-kira cara menghitung jika beban sederhananya dikombinasi dengan beban terpusat. Lalu beban terpusatnya di sini tidak di tengah bentang. Caranya juga sama. Caranya sama, sigma B, sigma MA, kontrol V, ketemu oke. Lalu kita bisa gambarkan bidang D-nya. Dari bidang D di sini kita bisa menghitung persamaan MX-nya. Dari persamaan MX kita turunkan DX per DX sama dengan 0 akan ketemu harga X-nya. X-nya ini ketemu 2,7. Ingat, X-nya ini diambil dari sisi kiri. Nah, ini 2,7, sedangkan di sini 3. Nah, ini masuk akal. Karena apa? Tidak melebihi dari harga di beban di sini. Oke. Dengan X 2,7 masukkan dalam persamaan MX tadi, maka akan dapatkan momen maksimumnya sebesar 4.374. Dan kalau kita menghitung momen di titik C, di C itu adalah di sini, itu sama dengan RA dikalikan 2, jadi jaraknya adalah 2, ini C-nya di sini. RA dikalikan 2, dikurangi W-nya adalah 1200, kalikan L-nya adalah 2, dikalikan setengah dari 2, jaraknya di sini akan didapatkan 4.320 kg. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan bentuk diagram momennya adalah seperti itu.
Begitu kira-kira. Nah, ini ada contoh yang lain. Beban terpusatnya tidak satu tetapi dua. Caranya sama. Caranya sama, saudara bisa pelajari sendiri. Ini sebagai khasanah tambahan saja agar supaya saudara bisa lebih paham, harus sering berlatih sehingga didapatkan bagaimana menggambarkan bidang D dan bidang M. Seperti ini. Kalau bidang M sudah digambarkan, maka selesailah tugas kita. Ini ada yang lain, yaitu bebannya merata penuh, tetapi ada gaya terpusatnya di sini tidak satu, tetapi dia 3. Caranya sama, persis sama caranya, sederhana saja. Saudara bisa pelajari, bisa baca sendiri. Jika saudara kesulitan, maka saudara silahkan hubungi kami. Ya. Begitu kira-kira. Kita gambarkan bidang D-nya, kita hitung momen maksimumnya. Kalau sudah ketemu, kita gambarkan bidang momennya. Itu kira-kira teman-teman mahasiswa awal mula kita kuliah tentang statika untuk balok sederhana atau gelakar sederhana dengan beban merata dan kombinasi antara beban terpusat dan beban merata. Selamat berlatih, mudah-mudahan saudara cepat paham sehingga bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.